Pertandingan segera dimulai, wasit telah meniup peluit panjang, bola dilemparkan arahkan ke dalam permainan Semen Padang, sekarang dikuasai oleh Rahmatul Akbar. Hati-hati saudara-saudara, kebetulan saya generasi beliau yang meneruskan lanjutan siaran tersebut. Di peristiwa itu kita mengambil pelajaran bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh wartawan tentang dunia atlet sebagian besar itu harusnya membangun semangat, harusnya mensupport mereka agar mereka menjadi kebanggaan daerah gitu kan. Saya Ketua PWI Sumatera Barat mengucapkan selamat bertanding bagi atlet Sumatera Barat pada PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Semoga Sumatera Barat jaya dan membawa pulang medali sebanyak-banyaknya. Selamat bertanding dan salam olahraga. Jaya. Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya. Halo mitra olahraga, jumpa lagi dengan kami podcast Koni Sumbar yang akan menayangkan, yang akan mengabarkan, akan menyiarkan banyak hal terkait olahraga di Sumatera Barat dan segala aspek, dan salah satunya soal pemberitaan media. Hadir di depan kami Bang Heranov Firdaus. Saya panggil abang walaupun usianya jadi beda-beda dikit sebenarnya. Beliau senior saya yang lama berkecimpung di liputan olahraga, dan hari ini beliau adalah Ketua PWI Sumatera Barat. Selamat sore Bang. Selamat sore. Kita buka dulu Bang. Ya, biar enak ya. Ada 2 meter. Udah 1 meter Bang. Kita bikin enak aja Bang. Salam olahraga dulu Bang. Jaya. Selamat sore Bang Heranov. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah saya sehat. Gimana rasanya kembali lagi ke ruang studio? Ini nostalgia ini setelah pensiun kan. Begitu melihat ada kata-kata on air dan saya kembali seperti siaran di RRI dulu. Pemirsa mitra olahraga, beliau adalah wartawan reporter RRI Bang ya. Aktif sejak cukup lama saya pikir. Dan salah satu bidang liputan utamanya itu adalah olahraga. Laporan pandangan mata pertandingan sepak bola. Jadi kalau dulu teman-teman suka menyaksikan, mendengarkan gitu, melaporan pertandingan Semen Padang FC di home di Stadion Haji Agus Salim. Kalau dari radio suaranya tuh suara beliau tuh. Coba kasih sound dulu Bang. Pertandingan segera dimulai, wasit telah meniup peluit panjang, bola dilemparkan arahkan ke dalam permainan Semen Padang, sekarang dikuasai oleh Rahmatul Akbar. Hati-hati saudara-saudara, kebetulan saya generasi beliau yang meneruskan lanjutan siaran tersebut. Saya dulu siaran itu sejak generasi pemain Semen Padang tuh ada Lasdi Arman. Lasdi Arman. Waktu itu pertandingan belum di Gor Haji Agus Salim ya. Memonjol. Masih di Memonjol. Yes. Nah itu bintang Semen Padang yang ketika itu jadi magnet gitu deh, magnet bagi penonton itu. Lasdi Arman ini striker Bang ya? Striker waktu terakhir itu, kalau sekarang kan banyak gaya itu Bang, bikin macam-macam gaya. Kalau abang dulu ada gaya enggak? Ada juga penonton itu macam-macam juga kayak teriak-teriakan masyarakat itu. Wah, ada yang ingat? Ya, kalau kita di radio itu lebih fokus ke lapangan pertandingan kan? Ya siap. Saya melihat kalau dulu itu penonton masih fanatik ke Semen Padang, fanatik ke PSP gitu kan. Akhirnya setiap pertandingan itu kita yang melaporkan pertandingan dari atas atap itu kan. Atap Imam Bonjol itu. Pernah dapat batu Bang? Nggak sanggup orang melempar tinggi itu, nggak sanggup ya. Itu kenangan di Imam Bonjol. Cuma masalahnya kalau siaran itu pas hari hujan pertandingan, merasa iyo karena nggak bisa ditutup kan, dari depan mata kita melihat situasi di lapangan. Nak ciprat air Bang ya. Jadi beliau ini komentator pertandingan sepak bola di Padang untuk tim Semen Padang FC, tim PSP Padang waktu sejak Semen Padang masih merumput di Imam Bonjol. Imam Bonjol, ada yang tahu nggak generasi sekarang dengan stadion Imam Bonjol? Nggak ketemu Bang. Sekarang udah diganti nama kan, ruang terbuka hijau. Tempat rekreasi. Tapi lapangan bolanya masih ada. Itu yang biasa tiap pekan tuh sekarang main itu, yang pasti itu ada sekolah sepak bola itu Bang. Ya. Oke, Bang Heranov. Ya.
Kini sekarang kita bincang-bincang soal podcast ini Bang. Iya. Soal podcast yang jelas Sumatera Barat itu tengah bersiap-siap menuju arena PON. Arena yang gengsi daerah lah di situ kan. Ya, ya. Abang kalau boleh tahu terakhir ngeliput PON itu kapan Bang? PON yang di Bandung. Di Bandung ya. Sudah berapa kali Bandung. event Bang? Di Bandung itu saya jadi untuk pengarah reporter lagi kan. Oh siap. Ini liputan ini cari cabang-cabang yang masuk final gitu kan. Cari cabang-cabang Sumatera Barat yang akan meledak gitu kan. Nah, itu dijadikan laporan untuk teman-teman gitu. Laporan. Kita di RRI itu bikin jurnal. Oh siap Bang. Setiap pagi jurnal. Jadi jurnal itu menghimpun seluruh pertandingan seharian. Ya. Nah, kalau untuk flash news istilahnya. Flash news itu setiap kali ada pemecahan rekor gitu kan. Yes. Setiap kali ada medali itu langsung ke studio live tuh. Breaking news istilah sekarang ya. Breaking news sekarang. Flash. Kalau flash itu kan kilat ya. Siap. Secepat kilat. Iya. Setajam silet gitu. Enggak. Oke. Kan sejak pertama liputan PON tahun berapa Bang? Di PON di mana? PON di Jakarta. Tahun berapa itu Bang? 2000 belum 2000 ya. Terakhir di PON Jakarta 89 Bang. 89 ya. Ya, 89. PON 13. 89 saya 87 ke SEA Games. SEA Games yes. Ya. SEA Games waktu itu generasinya masih ada Ardi Menkoto sama-sama itu. Iya, iya. Di SEA Games tahun 87 itu masih ada Saiful Bahri. Siap Al. Ya. Ya cukup ramai ketika itu wartawan-wartawan. Cuman kalau ada PON Pekan Olahraga Nasional itu kita yang berangkat ke PON itu gabung ya. Oh iya. Jadi wartawan Padang itu yang non olahraga juga ikut pergi. Iya, iya. Karena memberi support barangkali. Tapi yang pasti ketua mengcoaching lah ya. Ini liputannya begini gitu kan, memberikan arahan waktu itu. Iya, oh, siap. Oke ketua, di PWI kita kan punya seksi Siwo nih. Bos, Siwo bos. Seragam nih. Seragam ini. Bagaimana ketua bagaimana abang melihatnya sebagai ketua PWI keberadaan Siwo itu sendiri terhadap organisasi kita di wartawan dan olahraga Sumatera Barat pada umumnya. Silakan Bang. Kok serius pertanyaan? Ini udah mulai serius nih bos. Siwo itu kan seksi wartawan olahraga yang berada di bawah PWI. Yes. Salah satu seksi di PWI itu ada seksi budaya ya, ada seksi wartawan pemerintahan gitu. Seksi pertanian juga lengkap lah dulu. Salah satunya wartawan olahraga ini. Wartawan olahraga ini yang sejak masa lalu itu selalu menonjol karena mereka kumpulan orang-orang yang aktif ya, bergerak dari satu cabang olahraga ke olahraga lain, dari satu event ke event lain gitu ya. Nah karena itu organisasi ini memiliki juga pertemuan-pertemuan nasional, jadi termasuk istimewa nih wartawan olahraga ini. Camai wartawan olahraga aja kan? Siap, insya Allah Bang. Sejak dengar nama suara Heranov Firdaus di zaman radio dulu, saya jadi ingin jadi wartawan olahraga. Dan kesampaian Bang. Jadi Siwo itu ya alhamdulillah kalau kita di Sumatera Barat ini dengan ketuanya Faisal Buniman ya, termasuk Agung, termasuk Rahmatul Akbar, dan teman-teman lainnya yang menjadi pengurus, kita lihat bagus kiprahnya, banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya. Terus wah ini liputan. Ini sorry ini nganjung nih, mau opo nggak kata orang? Nah, yang anggota saya semua. Oh siap. Jadi bagi saya melihat kegiatan pertandingan sepak bola yang diadakan di Gor Jago Salim. Yes, kami berapa kali bikin event kelompok umur 18 itu bagus kan, dia dapat respon dari PSS gitu. Siap, dan dari KONI juga kan. Artinya ketika pandemi Covid ini wartawan tetap bisa mencari celah gitu ya. Bagaimana sebuah anak-anak muda itu bisa ikut dalam pertandingan olahraga yang membanggakan, yang akan menjadi kenangan semasa-masa tuanya nanti itu, masa dewasanya. Oh pernah dulu main di Gor tuh kayak gitu. Dan alhamdulillah kita yang bikin Bang ya. Ya itu kelebihan salah satu yang saya anggap
kegiatan yang menonjol dari SIWO PWI Sumatera Barat ini. Oh, luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke. Siap. Berikutnya itu kan kita seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau dalam hitungan waktu kurang dari 3 bulan mendatang PON ke-20 tahun 2021 itu dilaksanakan di Papua. Artinya kurang dari 3 bulan mendatang. Itu kalau opening ceremony itu tanggal 2 rencananya Ketua. Kita dari Sumatera Barat itu ada 180 lebih atlet. 180 lebih atlet. Nah, sebelum itu sudah ada berapa yang sudah berangkat duluan. Artinya dalam waktu 2 bulan ke depan sudah ada yang mulai pertandingan. Nah, kira-kira Ketua melihatnya bagaimana nih? Tautan KONI Sumatera Barat dengan media dalam soal pemberitaan, terus bagaimana mestinya kita dalam proses pemberitaan tersebut gitu. Setiap gerak yang dilakukan oleh KONI Sumatera Barat itu harus ada wartawannya di situ. Publikasinya harus tetap jalan. Kenapa? Karena tidak ada masyarakat yang tahu tentang apa yang dilakukan oleh KONI Sumatera Barat itu. Jadi KONI Sumatera Barat itu dengan wartawan olahraga itu seperti ikan dan air gitu ya. Satu tempat gitu. Satu sama lainnya saling membutuhkan. Jadi kegiatan yang dilakukan KONI sekecil apapun harus diketahui oleh wartawan. Karena itu wartawan-wartawan yang banyak kumpul di KONI Sumatera Barat ini saya senang gitu kan. Siap bang, siap bang. Para pengurus yang lain kan. Karena bagaimanapun salah satu fungsi utama wartawan itu menginformasikan, menyampaikan kepada publik lewat berita, lewat produksinya kegiatan apa yang dilakukan KONI. Karena KONI itu menggunakan dana Sumatera Barat, dana masyarakat. Iya, iya. Tidak boleh yang tertutup satupun. Yes, dan kita harus sampaikan kepada publik. Apalagi ini kegiatan event Pekan Olahraga Nasional. Masyarakat berkepentingan untuk mengetahui. Mungkin mereka akan sibuk dengan dunianya, tetapi kewajiban kita menyampaikan. Nyobaco dan nyobaco di masyarakat awak wajib menyampaikan. Apalagi kini banyak media yang akan menampilkan dari berbagai bentuk aspek seperti ya medsos lah salah satunya juga. Oh iya. Ya medsos itu biasalah, masyarakat juga punya kepentingan kan untuk menyampaikannya. Kadang-kadang karena kita dulu pernah meluncurkan citizen journalism, masyarakat mendukung pemberitaan karena tidak semua tercover oleh wartawan, tapi pemberitaan dari masyarakat itu ke wartawan perginya, lalu wartawan memperbaikinya untuk bisa dipublikasi. Sekarang justru berebut pula kan? Iya. Terbalik lagi sumbernya. Masyarakat lah berebut itu memvideokan kejadian, padahal dia nggak tahu batas-batas kode etik gitu kan? Orang kecelakaan, anak-anak yang apa? Makanya patronnya ke media ketuanya, dan kemudian medianya informasi olahraga ya informasi lewat media kan gitu. Jadi KONI saya lihat dari kepengurusan sekarang ini sangat membuka diri ke wartawan. Tinggal wartawannya berkreasi untuk membuat pemberitaan yang tidak monoton ya, yang bisa menjadi daya tarik oleh masyarakat. Jadi kokaiko, saya berita olahraga, tapi sisi lain dari kemanusiaan juga bisa diangkat. Siap. Dan sisi kebanggaan. Menurut Ketua, ini bicara sisi kebanggaan nih, antara berita media, kemudian ada perjuangan, ya sambil minum Ketua. Ya. Berita media, kemudian ada perjuangan atlet. Sejauh mana dampak nanti kira-kira? Ini ada berita seperti ABC gitu. Terus ada berita yang membanggakan. Menurut Ketua, sejauh mana dampak berita yang membuat yang tidak membanggakan tersebut terhadap semangat atlet gitu? Berdampaknya sejauh mana gitu? Berita itu sebenarnya sama-sama ada dampaknya. Berita yang baik tentang prestasi tentu akan mendorong semangat yang lain ya, tidak hanya dia tapi juga mendorong semangat yang lain. Tetapi berita yang sifatnya mengkritik juga diperlukan. Yes. Kritik diperlukan. Karena itu setiap kali wartawan membuat berita yang kritik itu harus ada solusinya. Bagaimanapun kita berada di dunia olahraga ini, ada faktor psikologi yang harus kita pertimbangkan bagi para atlet itu. Psikologi untuk para atlet. Okay. Jadi pemberitaan itu mempertimbangkan juga kok dampaknya bagi dia dan keluarganya gitu harus dipertimbangkan. Sementara kita tidak bisa kehilangan motivasi bagi di tubuh atlet itu. Atlet itu harus tetap punya motivasi, punya semangat, kan punya spirit untuk membela nama Sumatera Barat. Sah nggak kita bilang seperti ini? Wartawan ikut memberikan support untuk atlet. Otomatis sudah pasti itu wartawan memberikan support. Siap. Bahkan Bang,
Coba bayangkan ya, seorang atlet yang Sedang berkeringat-keringat gitu. bukan, yang pernah berprestasi tahun 70-an. Siap. Itu surat kabarnya masih disimpan di hari tuanya. Apa enggak berpengaruh? Iya, iya. Betapa bangganya. Ambo dulu kok. Iya. Alun lah iya kalian lagi gitu Iya, kan. iya, 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 Nah, iya. enggak percaya kok beritanya. Fembi tahun 70 udah lahir belum? Belum. Belum lahir dia Nah, ketua. itu yang saya katakan, saya ketemu dengan atlet-atlet tua itu di clipping koran, kan dulu masih koran yang merajai ya. Iya, iya. Nah, clipping koran ya, dibanggakan di bingkai itu masih di calian. Onde, alun tahu kalian seseorang tentang dunia pon lah, dunia olahraga. Ambo lah membawa medali untuk Sumatera Barat. Kebanggaan itu yang terus kita harus dorong ya ketua ya. Nah, dari peristiwa itu kita mengambil pelajaran bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh wartawan tentang dunia atlet sebagian besar itu harusnya membangun semangat, harusnya mensupport mereka agar mereka menjadi kebanggaan daerah gitu kan. Itu dia kebanggaan daerah intinya sebenarnya. Bagaimana kita semua ikut membangun kebanggaan daerah. Ya. Dan kebanggaan tersebut tentu memberikan motivasi, akhirnya memberikan motivasi pada atlet untuk bicara. Nah, saya sedikit kembali ke flashback nih ketua, pengalaman ketua sejak tahun 89 yang liput PON itu. Apa yang paling berkesan bagi ketua? Kalau PON Sejak 89 itu, sejak 89 sampai 2016 udah berapa kali? 8 kali ya. ya, yang paling berkesan itu tentu saja kita ketika Sumatera Barat ya, kita kan wartawan yang dibawa oleh kontingen Sumatera Barat. Ketika Sumatera Barat di satu cabang misalnya bisa memecahkan rekor, bisa mendapatkan sejumlah medali di situ. Ada tambang emas kita di situ kan. Kami melaporkannya itu berkali-kali dalam siaran langsung di RRI itu. Masuk siaran nasional kan. Berkali-kali ya. Ya berkali-kali itu. Karena Nggak bosan ketua berkali-kali? ya karena ini pecah rekor. Oh yes. Ini pembaharuan rekor nasional, Yes. ada rekor Asia. Dan itu dari Sumatera Barat gitu ya? Nah, jadi ketika ada peristiwa seperti itu, kami akan kumpul di tempat itu tuh, melihat sisi-sisi lainnya, cari pelatihnya, gitu kan, cari pelatihnya, cari orang tuanya. Siap. Jadi akan komplit lah berita tentang cabang atau atlet yang berprestasi itu. Sekian lama liputan PON, pernah ketinggalan pesawat nggak? Enggak, ketinggalan pesawat enggak pernah. Kita ketinggalan mobil rombongan pernah. Di apa itu kejadian dulu di Samarinda itu. Itu PON tahun 2008 ya? 2007 apa 2008 ya? Ya, 2008 ketua. Saya ketika itu lagi asik-asiknya di cabang pencaksilat bersama wartawan Singgalang itu. Iya. Edward DF. Edward DF. Beliau sekarang di Payakumbuh ya? Anggota DPRD Kota Payakumbuh. Siap. Edward DF. Asik-asik meliput cabang silat gitu kan. Jadi awak lah keliling-keliling ke lapangan itu mencari sound-sound. Kalau di RRI kan perlu sound, perlu wawancara. Yes. Edward ini asik juga mengambil gambar gitu. Yes. Terlena karena kerjaan ini ya? Ya, karena asiknya cabang ini, tahu-tahu mobil rombongan udah pindah ke cabang lain. Cabang lain. Kita keluar, kita ketemu, mau tahu Pak, ada rombongan apa ini? Udah jalan kaki sana. Jalan kaki gitu. Sampai mencari hotel gitu kan, hotel terdekat yang ada mobil pool lagi kan, ada mobil pool memang ada di situ. Dan akhirnya sampai lagi dengan rombongan. Kalau sesaat mau juga lah jalan-jalan gitu kan. Apalagi Samarinda itu kotanya kan berbukit-bukit, turun-turun naik. Yes. Ya, Kamil dulu 2014 pernah ketinggalan mobil juga waktu di Bangka Belitung gitu. Kemudian yang terakhir ketua, mungkin ketua ada bosan atau gimana kalau kita mau panjangin nanti kita bikin termen baru nanti. Salah satu terobosan di KONI Sumbar itu melalui bidang humas dan IT-nya adalah kegiatan ini, kegiatan kini. Karena nanti kita beritahukan juga selain dengan ketua, kita juga akan mengajak seluruh komponen olahraga Sumatera Barat sampai Pak Gubernur nanti juga akan kita ajak di sini, Pak dan Pak Ketua lah yang abang yang opening ini, pembukaan ini. Bagaimana ketua melihatnya gitu? Karena nanti atlet juga kita hadirkan ke sini ketua. Ya, saya ini sangat memuji kreativitas bagian media KONI Sumatera Barat kali ini karena ini adalah salah satu kelengkapan dalam publikasi
yang platform media sosialnya begitu banyak sekarang. Siap. Kita dari kalangan wartawan kan ada yang dari koran, TV, televisi, dari radio, dari media online kan. Ini dari media sosial. Yes. Tayang di YouTube kan. Iya, nanti kayak kita akan tayangkan di YouTube. Nah, ini sebuah potensi yang bagus untuk memberikan informasi yang lengkap tentang KONI, tentang Pemda, tentang ini media sosial ini seperti ini akan punya kekuatan besar ya. Punya kekuatan besar. Atlet yang diundang ke sini juga akan menarik bagi dia dan keluarganya dan juga bagi penonton karena mereka ingin tahu tuh masa kehidupan dia. Yes. Orang kan selama ini hanya tahu dia berprestasi atau dia tidak berprestasi, dia di cabang itu. Tapi dengan wawancara seperti ini akan terjadi dialog, pembawaan gambar tentang kemanusiaannya, hal-hal yang menarik bagi diri seorang atlet. Gubernur juga dibawa ke sini enak kan? Iya enak. Gubernur selama ini tahu nggak dunia olahraga? Yes. Itu kan enak. Ngomong-ngomong soal Pak Gubernur, waktu saya tahun berapa gitu, saya jadi kiper futsal, tendangannya keras sekali bro. Jadi Pak Mahyildi nih, Buya Mahyildi kan tendangannya keras ya. Saya sempat nepisnya waktu itu. Jadi saya pikir dalam waktu dekat kita siapkan itu program. Ketua mohon izin ketua, saya sampaikan ke ketua selaku kami anak-anak ketua, adik-adik ketua di sini nanti akan menyampaikan kepada senior-senior di PWI di kantor PWI sana bahwa setelah ini ada Pak Gubernur, ada Wakil Gubernur, ada Ketua DPRD, ada pelatih, ada para atlet, para pengurus yang akan cuap-cuap di sini. Ya. Gitu. Semuanya tidak lebih dari menanamkan kebanggaan atas daerah ini. Semuanya tak lebih dari memberikan nilai kepercayaan diri untuk daerah ini dalam bertarung. Karena kurang dari 3 bulan lagi orang akan bertarung di Papua. Inilah sumbangsih kita ketua dari Siwo, dari KONI Sumatera Barat untuk olahraga Sumatera Barat. Ini sangat bagus sekali ya. Kalau perlu para atlet potensial di setiap cabang olahraga itu yang diperkirakan dia atlet yang akan menghasilkan emas untuk Sumatera Barat, ditanya di sini persiapannya. Kita bongkar ya. Nanti kalau ketua berkenan jadi host tamu oke ya? Oke. Kita ajak ketua jadi host tamu ini. Saya akan menambahi pertanyaan gitu kan. Kesungguhan dia ya kan. Termasuk dia juga boleh menyampaikan keluhannya di sini. Siap. Saya belum dapat perhatian kok dari Pemda Sumatera Barat atau dari KONI atau dari pelatih saya ini. Kita bisa dikonfirmasi segala hal yang mengganjal dan diri seorang atlet. Kalau bisa atlet itu dia betul-betul full gitu kan, full tampil, full berlatih, dia tidak ada ganjalan di hatinya. Dan disinilah tempatnya mereka. Di sini tempatnya. Ya ini bagus sekali nih media KONI Sumatera Barat dengan podcast KONI Sumatera Barat ya. Ya ada Agung ketua, ada Fembi, ada Arif Kamil dan teman-teman yang sebagian masih dalam perjalanan kemarin. Saya mengapresiasi ini sangat bagus ya. Siap. Kreatifnya teman-teman di sini Siap. dengan peralatan yang lengkap gitu ya. Tinggal nanti editingnya seperti apa dan penyajiannya kita tunggu ya. Ya siap. Nah, ini tantangan tuh kita nih gong ya. Fembi, Kamil. Ya mungkin itu saja dulu ketua. Baik. Saya mungkin kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya pada mitra olahraga juga dimanapun kiranya yang menyaksikan siaran ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang ketua. Saya mohon maaf ada tidak tempatnya. Mungkin ada closing statement ketua? Ya saya sebagai ketua PWI tentu mengharapkan dunia wartawan ini makin tumbuh subur ya, kan makin banyak wartawan yang merasa ini profesi saya gitu. Ini profesi saya. Artinya dengan dia merasa ini profesinya, dia akan merasa bangga dan menjaga marwahnya. Siap. Kemudian bagi wartawan olahraga itu, saya puluhan tahun jadi wartawan olahraga, termasuk ketua PWI pusat itu Pak Atal Depari. Pak Atal wartawan olahraga ya. Jangan kehabisan bahan gitu kan. Tidak hanya menunggu event baru ada berita olahraga. Tuh dengar kan? Tidak menunggu event gitu kan. Ada sisi-sisi lain dari cabang olahraga itu. Seperti saya gambarkan tadi kan, ada orang tua atlet yang bisa diwawancarai. Ada masa catatan prestasi atlet masa lalu gitu kan. Itu tetap menarik bagi masyarakat. Kita yang harus menggali, mengeksplorasi. Iya. Kalau perlu bisalah kolaborasi antara
wartawan surat kabar dengan wartawan online, karena itu cukup menarik ya. Siap. Apalagi wartawan podcast. Koni Sumbar. Iya. Koni Sumbar. Itu saja saya rasa. Oke. Iya. Terima kasih Ketua. Terima kasih Mitra Olahraga. Terima kasih atas segala kesempatan yang sudah diberikan. Kami sudahi perbincangan ini dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.